Assalamualaikum pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran hampir 600 triliun untuk membayar bunga utang tahun depan. Bunganya aja sekian, apalagi pokoknya kan gitu ya. Nah, rencana ini tertuang dalam dokumen buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara tahun 2026. Nah, sampai kapan sih kira-kira rakyat harus menanggung beban bunga utang yang seperti ini? Bayar pajak buat bayar bunga utang kan gitu ya. Nah, kita akan membahasnya dan mungkin kita akan nyari solusinya juga dengan seorang pengamat ekonomi yaitu Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bung Hatta, ini kok bisa sih Indonesia ini terus nambah utang ribawinya hampir ya menyentuh angka 600, maaf, 10.000 triliun rupiah. Ya, kok bisa ya? Sementara seperempat dari penerimaan pajak itu habis untuk membayar bunganya saja. Apakah ini memang bukti nyata bahwa rakyat dijadikan korban dari kebijakan kapitalistik yang salah kelola, Bung Hatta? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih. Wa tazama bitariqatih wa tarassamahu tahu wa ja'ala al-akidata islamiyata asasan li fikratih. Wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'mali wa masdaran li ahkami. Ya, Alhamdulillah. Ini ketemu kembali dengan eh, Mas Nanang ya. Sudah lama kita tidak ketemu. Ya, Alhamdulillah. utang pemerintah dari tahun ke tahun memang terus naik ya. Kalau kita lihat bunganya saja di tahun 2025 ini, outlook ya perkiraan itu kira-kira di angka 552 triliun ya, yang sebelumnya hanya diperkirakan 551 triliun. Itu outlook 2025. Kalau di tahun 2026 itu RAPBN ya dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara itu dipatok 599,4 triliun. Jadi nyaris 600 triliun. Nyaris 600 triliun. Nah, angka ini kalau kita bandingkan dengan belanja atau pengeluaran di belanja yang lain, misalnya katakanlah pendidikan, ya, kesehatan, ya, itu eh, hampir menyamai ya, karena kesehatan saja itu hanya 152,7 triliun, sementara untuk eh, pendidikan di luar MBG itu 456,6 triliun. Jadi hampir sama tuh untuk bayar bunga utang plus apa bayar bunga utang ya dibandingkan dengan pendidikan dan kesehatan tadi. Nah, em, dari sisi surat berharga negara yang diterbitkan sampai dengan kuartal 1 2025 yang diterbitkan oleh BI ya, yang diterbitkan oleh data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ya, itu datanya menunjukkan angka di 400 triliun surat berharga negara sampai dengan bulan April ya, sampai dengan bulan April itu di angka 400 triliun. eh Kalau kita bandingkan dengan 2024 bulan Desember ya, jadi selama 1 tahun penuh di tahun 2024 itu kita menerbitkan surat utang, surat berharga negara ya, alias utang itu 1.056 triliun. Jadi kalau yang ada di angka APBN
ya, angka pembiayaan utang itu adalah neto, ya, neto. Jadi ada pembayaran utang di tahun 2024 gitu ya. Nah, surat berharga negara yang diterbitkan sebagiannya ya, digunakan untuk membayar eh, apa? Untuk membayar yang namanya utang di tahun 2024 itu. Nah, kalau kita lihat surat berharga negara yang diterbitkan pada tahun 2024 itu 1056 triliun. Jadi kalau kita melihat data di APBN itu sekali lagi itu adalah eh, neto ya, pembiayaan utang ya. Di sini disebut dengan pembiayaan utang. Kalau pembiayaan utangnya itu kan 756 triliun tahun 2026 itu. Nah, itu neto biasanya. Ya, kalau kalau kita lihat surat berharga negara yang diterbitkan itu 1000 triliun ya. 1000 triliun. Jadi eh, seperti itu ya, Mas Anang. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut data-datanya itu, eh, ini kita lihat posisi utangnya dulu ya. Di kuartal 1 2025 sampai dengan kuartal 1 2026, itu kira-kira pokok utang yang dibayar itu di angka 900, ini bukan kira-kira ya, bukan kira-kira tapi angka yang resmi diterbitkan oleh BI ya, 943,6 triliun. Itu pokok utangnya. Ditambah dengan pokok utang yang dibayarkan oleh BUMN non keuangan ya seperti PLN ya dan seterusnya itu 178,1 triliun. Jadi di angka 1121 triliun. 1121 triliun pokok utang yang harus dibayar antara kuartal 1 2025, kuartal 1 itu berarti Januari, Februari, Maret, dengan Januari, Februari, Maret di 2026. Itu 1121 triliun. Kalau ditambah dengan bunga utang yang hampir 600 triliun di tahun 2026, itu artinya berapa? Artinya berapa itu? 1700 triliun. 1700, 1800 triliun tuh utang yang harus kita kita bayar ya. Yang kita bayar pokok plus bunganya di tahun dalam 1 tahun ke depan. Sementara pendapatan negara kalau kita lihat pendapatan negara pada tahun 2026 itu hanya 3.100 triliun. Bayangkan pokok plus bunga 1.700. Ya. Pendapatan negara itu hanya 3.100. Coba itu 50% lebih itu habis untuk bayar bayar pokok plus bunga. Ini betul-betul darurat kita ini ya. Ini betul-betul lampu merah sudah darurat utang ya. Makanya beberapa ekonom juga ini kita krisis krisis fiskal ya. Nah, inilah eh, yang terjadi eh, fakta kondisi keuangan kita ya dalam hal ini adalah APBN ya atau eh, eh, fiskal. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Nanang tadi itu, eh, apakah ini efek langsung dari tata kelola fiskal yang kapitalistik? Ya, 100%, 1000% ini adalah efek langsung dari tata kelola ekonomi kita yang APBN kita yang kapitalistik ya. Yang yang sangat mengandalkan yang namanya utang ya. Eh, Utang itu pun itu nanti harus kita tarik lagi ke belakang ya melalui falsafahnya ya. Falsafah dalam artian APBN itu kan ada 3 politik fiskal namanya. Politik fiskal surplus, berimbang, dan defisit. Nah, yang kita pakai itu adalah politik fiskal defisit. Jadi, sekali lagi, defisit APBN itu adalah defisit yang secara sengaja menetapkan belanja APBN selalu lebih tinggi daripada pendapatan. Jadi, itu namanya politik fiskal defisit. Nah, eh, kenapa kok dirancang defisit? Dua di antara alasannya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Biasanya begitu. Jadi dengan utang yang ada diharapkan akan meningkatkan pembangunan lebih cepat. Itu satu. Yang kedua biasanya apa? Yang kedua biasanya adalah memanfaatkan utang murah. Biasanya utang dari Eropa. Ya.
karena mereka suku bunganya sangat murah. Gitu. Kenapa suku bunga di Eropa sangat murah? Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang relatif stagnan, ya, relatif stuck. Nah, mereka jadi untuk menggenjot perekonomian, mereka menurunkan suku bunga sangat rendah. Bahkan di Eropa itu suku bunga, suku bunganya nih, ya, suku bunganya itu sampai 0% bahkan negatif. Itu di Eropa ya, termasuk di Jepang gitu. Nah, itu katanya pinjaman atau utang murah, gitu ya. Jadi minimal dua alasan itu. Nah, jadi ini adalah eh, apa? Kalau kita tarik ke belakang, ini adalah persis ya 1000% adalah tata kelola eh, ekonomi yang APBN yang kapitalistik. Ditambah kemudian memang kalau kita melihat data yang ada juga, eh, APBN kita itu 85,5% kalau kita lihat RAPBN 2026 itu 85,5% ya 85,5% ya eh, apa penerimaan pajak ya jadi pendapatan ya pendapatan dalam negeri kita itu 85,5% itu datang dari pajak. Nah, yang namanya pajak itu secara asal muasalnya itu akan meningkatkan biaya produksi. Biaya produksi meningkat, tentu akhirnya harga barang naik, akan dibebankan kepada konsumen akhir. Maka yang namanya pajak tidak bisa leluasa untuk diakselerasi untuk naik. Nggak bisa, karena ujung-ujungnya akan memberatkan rakyat. Nah, akhirnya ketika pajak relatif terbatas, tidak bisa digenjot lebih jauh, akhirnya apa? Jalan keluarnya adalah utang. Nah, inilah yang selalu dipraktekkan dari tahun ke tahun terus seperti itu. Ya. Nah, pajak, pembiayaan dengan utang ini adalah ciri-ciri ekonomi kapitalistik. Dimanapun itu kalau kita lihat eh, APBN yang kapitalistik itu seperti ini. Mau itu di Malaysia, mau itu di Arab Saudi, model-modelnya seperti ini ya. Politik fiskal maupun eh, apa tata kelola moneter maupun fiskalnya ya APBN-nya. Kira-kira begitu, Mas Anang. Baik, Bung Hatta, kalau anggaran untuk bayar pajak, ya, bukan bayar pajak, maaf, bayar hutang luar negeri beserta bunganya, ini bunganya saja sudah luar biasa ini kan gitu ya, dan itu dibebankan ke beberapa BUMN. Itu melebihi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, bahkan mungkin melebihi anggaran makan gratis kan itu. Nah, apakah ini gimana nasibnya rakyat gitu? Dan posisi pemerintah yang seharusnya sebagai pengayom, sebagai roin itu seperti apa ya kan itu? Ya, karena uangnya sudah habis untuk bayar bunga plus pokok utang, ya akhirnya riayah atau urusan-urusan umat itu terlantar, ya, terlantar. Habis hanya untuk itu saja. Tadi bayangkan eh, apa eh, eh, suku bunganya tadi 600 ya bayar pokok utangnya tadi itu adalah berapa tadi 1.100 lebih ya 1.700 triliun akhirnya eh 50%-nya itu untuk bayar bunga utang plus pokok. Jadi bagaimana kemudian kita bisa bisa pemimpin itu meriayah rakyatnya mau habis untuk bayar pokok dan bunga. Jadi otomatis terlantar ya. Nah, disitulah kemudian kenapa kemudian ada utang lagi gitu ya. Jadi 2024 kita nambah utang 1.056 triliun. Jadi gara-gara kemudian kita harus bayar pokok plus bunganya tadi 1.700 triliun, akhirnya kita ngutang lagi. Jadi ini persis adalah gali lubang tutup lubang. Persis seperti itu. Nah, eh, apa kalau seperti ini terus ya, seperti ini terus, ujungnya apa? Ujungnya itu adalah yang kita andalkan selama ini yaitu sumber daya alam itu akan terkuras semakin cepat terkuras habis. Lah kalau sumber daya alamnya sudah habis, apa yang mau diandalkan lagi? Itulah yang terjadi kepada negara Yunani. Itulah yang terjadi kepada negara Sri Lanka. Bangkrut mereka. Kalau sudah bangkrut, apa yang dijual? Yunani, Sri Lanka yang dijual apa? Pelabuhan.
Itu yang terjadi. Apakah kita mau sampai seperti itu, menjual pelabuhan, menjual bandara, gitu kan? Nah, ini yang eh, kalau kita khawatirkan kalau ini terus berlanjut, sumber daya alam nanti terkuras semakin cepat habis, ya. Belum lagi dampak eksternalnya seperti seperti polusi, ya, pencemaran lingkungan, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kedaulatan hilang, lingkungan rusak, sumber daya alam habis. Pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara kita dimiliki oleh swasta. Ini persis penjajahan, ya. Ini persis penjajahan. Jadi saya pikir ini tidak boleh berlanjut kalau memang eh, Pak Prabowo ingin ingin concern gitu ya untuk bagaimana kemudian negara ini keluar dari penjajahan sepenuhnya, tidak lagi berada di bawah penjajahan negara-negara asing yang memang sedari awal mereka tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho gitu ya. Wilayah-wilayah jajahannya, makanan gratisnya itu hilang begitu saja, ya. Mereka akan menggunakan berbagai cara bagaimana kemudian wilayah jajahan itu akan terus mereka kuasai. Kira-kira begitu, Mas Anam. Baik, omong-omong mengenai kedaulatan, Bung Hatta ya. Ya, kan ada istilah penjajahan modern hari ini itu lewat utang luar negeri. Dan sepertinya pemerintah terjebak pada hal itu sehingga di satu sisi sumber daya alam Indonesia yang melimpah ya emas, minyak bumi itu dijara oleh asing, bahkan ada yang mengatakan oleh asong. Nah, ini eh, apakah ini bukan termasuk pengkhianatan? Kok kejembangan bahasanya? Tapi ya bahasa itu yang sering disampaikan. Nah, mungkin lebih halusnya ketidakamaнаhan dari penguasa kepada rakyat. Seperti itu, Kak Bung. Iya, utang kita itu yang paling besar sebenarnya utang dalam negeri, ya. Jadi memang semenjak zaman Pak SBY itu utang itu kemudian digeser dari luar negeri ke dalam negeri. Apa alasannya? Alasannya adalah utang luar negeri itu lebih lebih berisiko, ya, karena pertama sebagian besar dalam bentuk dolar, ya, dan investornya dari asing, ya. Nah, kita digeser kemudian dalam negeri, ya, dalam negeri. Eh, jadi kalau dalam negeri itu lebih banyak nanti menggunakan rupiah, ya. Jadi tidak terkena resiko fluktuasi naik turunnya nilai tukar dolar, gitu ya. Yang kedua, harapannya investornya lebih banyak dalam negeri, ya. Ini ngikutin modelnya kayak kayak Jepang, ya. Jepang itu kan utangnya lebih banyak dalam negeri, ya, pakai pakai mata uang mereka sendiri, mata uang yen, gitu ya. Apakah itu selesai? Itu enggak, ya, enggak selesai. Itu hanya sedikit mengurangi resiko saja. Nah, berapa sih nilai nilai utang dalam negeri luar negeri kita? Kalau di angka yang diterbitkan oleh BI, ya, itu utang luar negeri kita 210,1 miliar dolar. 210,1 miliar dolar. Nah, itu utang dalam negeri luar negeri pemerintah, belum bank sentral, ya. Bank sentral sekitar 28,2 miliar dolar. Itu angkanya ya kira-kira sekitar 3.152 triliun, ya, 3.152 triliun. Kalau ditambah dengan eh, utang utang dalam negeri itu sudah di angka 9.000 eh, triliun, ya, 9.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang BUMN ya tembus 10.000 triliun lebih, ya, 10.000 triliun. Nah, itu eh, apa utang luar negeri, utang utang kita, ya, utang luar negeri dan dalam negeri. Jadi lebih lebih mayoritas dominan sebenarnya dalam negeri, ya, dengan alasan yang tadi kami sampaikan. Nah, apa apa tadi pertanyaannya, ya, berkaitan dengan utang luar negeri ini? Ya, Saya apakah kelupaan. iya, apakah ini eh, bukti ketidakamaнаhan ya penguasa kepada rakyatnya dan emang apakah harus harus utang terus sih? Kenapa nggak SDA aja, SDA kita dimanfaatkan gitu ya?
Oh iya, itu, nah ini tadi, tadi di awal kami sempat menyinggung bahwa eh, tata kelola fiskal kita itu tidak secara tidak secara apa menyengaja ya menjadikan sumber daya alam itu sebagai sumber pemasukan ya, sumber pemasukan. Nah, ditarik ke belakang lagi filosofinya kenapa demikian? Karena di dalam tata kelola ekonomi yang kapitalistik itu memang merancang peran pemerintah itu sekecil mungkin. Nah, ini kembali ke sana sehingga kemudian pemerintah hanya mengandalkan pajak itu. Jadi ada logika paradigma tata kelola ekonomi kita yang memang merancang ya bahwa pemerintah itu punya peran yang tidak terlalu besar di dalam pengelolaan sumber daya alam. Lah terus nanti pemerintah dapat apa? Dapat pajaknya saja. Jadi diserahkan kepada swasta ya. Kenapa kok diserahkan kepada swasta? Karena asumsinya swasta itu lebih profesional, ya, lebih profesional gitu ya. eh, Dikatakan sumber pendanaan mereka lebih banyak, itu selalu begitu tuh. Teknologinya pemerintah tidak ada, itu kan mitos-mitos yang selama ini di apa digembar-gemborkan oleh tata kelola ekonomi kapitalistik. Jangan serahkan kepada pemerintah. Nanti kalau diserahkan kepada pemerintah, itu nanti akan ada apa? High cost ya. Jadi tata kelolanya jadi lebih lebih berbiaya tinggi gitu ya. Terus kemudian nanti ada konflik-konflik kepentingan. Tapi pada faktanya kalau kita lihat data di KPK, ya, data KPK itu pihak swasta itu termasuk pihak yang sangat banyak terlibat dalam korupsi gitu. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Jadi dan berapa banyak kemudian pihak swasta itu juga melakukan melakukan tata kelola eh, apa sumber daya alam itu sangat tidak profesional gitu ya, membuang limbah sembarangan ya, kecelakaan di dalam apa operasional perusahaan gitu ya, itu tidak jarang terjadi gitu ya. Dan sebaliknya ada beberapa BUMN yang juga pengelolaannya profesional. Jadi saya pikir ini lebih kepada apa mitos ya yang selalu dihembus-hembuskan yang kemudian sudahlah pemerintah tidak usah terlalu banyak bermain di sumber daya alam, serahkan kepada pihak swasta, nanti pemerintah ngambil pajak aja. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang, kenapa kemudian pemerintah mengandalkan pajak itu berasal kepada logika bahwa pemerintah tidak usah bermain di sektor pengelolaan sumber daya alam atau tata kelola ekonomi lebih jauh. Karena dianggap tadi dianggap pejabat itu semakin nanti rawan korup ya, tata kelola yang tidak profesional ya, tidak ada keterbatasan modal dan seterusnya. Tapi pada faktanya data berbicara lain gitu ya. Justru pihak swasta tidak jarang ya itu juga tidak profesional ya. Modalnya juga mengambil dari asing ya sampai seperti itu. Jadi itu sekali lagi itu ditarik kepada eh, apa paradigma ya kerangka kerja ya tata kelola dari eh, apa ekonomi kita yang memang eh, kapitalistik yang menghendaki pemerintah itu berperan sangat minim dalam hal pengelolaan ekonomi. Begitu, Mas Ana. Iya, Bung Hatta. Indonesia kan udah pernah mengalami krisis tahun 98 gitu ya. Dan waktu itu yang survive itu bank-bank syariah yang berhasil survive di masa krisis. Nah, ini kemudian kita tarik ke problem kita hari ini secara sistemik, gitu. Bagaimana kalau misalnya sistem syariah, penerapan syariah secara kafah itu kemudian dijadikan solusi bagi sistem kapitalistik yang saat ini menggurita di negeri ini. Dan apakah memang itu penerapan syariat Islam secara kafah itu bisa menjamin kemandirian fiskal dan kesejahteraannya itu nyata, bukan lagi semu, Bung Hatta. Iya, kalau dalam konteks APBN, ya, dalam konteks anggaran pendapatan belanja negara, eh, eh, ekonomi syariah itu memberikan pengaturan bahwa
tidak lagi dalam kerangka apa swasta dan pemerintah gitu ya. Saat ini kan seolah-olah jangan terlalu banyak pemerintah, kira-kira begitu. Ya, Mm. kira-kira begitu. Nah, kalau dalam dalam ekonomi syariah, peran swasta dan pemerintah itu sudah sangat jelas gitu ya. Sudah sangat jelas. Ekonomi syariah itu tidak anti swasta, ya. Tidak anti swasta. Eh, Swasta diberikan peran ya. Swasta diberikan tempat tetap untuk terlibat dalam dalam transaksi perekonomian atau dalam tata kelola ekonomi. Tetap diberikan tempat. Hanya saja kemudian tempat itu diberikan pada tempat yang selayaknya, gitu ya. Jangan sampai kemudian tempat itu mengganggu fungsi negara, ya, mengganggu fungsi negara. Nah, dalam hal ini adalah misalnya dalam hal tata kelola sumber daya alam, ya. Dalam tata kelola sumber daya alam, karena di dalam Islam itu sumber daya alam, terutama deposit-deposit yang sangat melimpah, ya, seperti oil and gas, ya, atau panas bumi dan seterusnya, ya, itu itu adalah milik milik rakyat, milik masyarakat. Maka karena itu adalah milik rakyat, sementara rakyat tidak mungkin mengelolanya secara langsung, maka ini akan diserahkan kepada negara untuk melakukan pengelolaannya. Nah, disinilah kemudian melalui fungsi yang seperti ini, kemudian negara akan bisa mendapatkan banyak sumber dana ya untuk kemudian mengurus urusan umatnya. Nah, ini eh, salah satu contoh penting ya bagaimana kemudian ekonomi syariah itu mengatur peran peran swasta dan peran negara ya. Swasta misalnya masih diberikan peluang besar untuk me- ikut terlibat dalam transaksi perekonomian. Misalnya bagaimana kemudian eh, apa mengelola keramba ikan misalnya ya yang di tengah lautan dalam 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 wilayah yang begitu luas misalnya ya. Nah, itu bisa saja nanti ya itu swasta terlibat ya. Contoh-contoh lain misalnya perkebunan juga ya. Nanti dalam batas tertentu nanti pihak swasta juga bisa terlibat gitu ya. Jadi eh, apa eh, dalam hal ini tidak ada lagi yang pengkapling-kaplingan begitu ya dalam artian oh kalau kalau nanti negara terlalu jauh terlibat ke dalam perekonomian ya itu nanti akan akan inefisien gitu ya. Terus kemudian banyak korupsi ya. Tidak demikian. Karena faktor korupsi itu tidak hanya karena faktor pemerintah terlalu jauh terlibat dalam tata kelola, melainkan juga karena memang eh, apa eh, dalam hal ini adalah subjeknya ya. Subjeknya yang sudah banyak terpengaruh dengan gaya hidup yang permisivistik ya kapitalistik apalagi misalnya hedonistik gitu ya. Itulah yang kemudian mendorong dia akan melakukan korupsi termasuk misalnya gaya hidup yang konsumtif gitu ya. Nah, inilah yang kemudian akan mendorong perilaku korupsi itu juga semakin tinggi. Sementara kita tahu dalam tata kelola ekonomi kapitalistik yang menggunakan sosial yang demokrasi seperti sekarang, gitu ya. Maka hal-hal yang seperti itu sangat minim tersentuh. Bagaimana kemudian masyarakat itu tidak konsumtif, ya. Justru kalau kalau dalam ekonomi seperti sekarang, masyarakat itu justru didorong untuk konsumtif. Kenapa untuk konsumtif? Karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang celakanya itu begitu. Nah, kalau dalam ekonomi syariah tidak demikian. Ekonomi syariah tidak demikian. Jadi itu sekali lagi itu juga sangat erat kaitannya ya dengan tata kelola sosial ya, sosial masyarakat yang hedonistik ya, konsumtif tadi itu ya, permisivistik yang kemudian akan menyebabkan korupsi tidak semata-mata karena faktor eh, pemerintah yang terlalu terlibat jauh dalam perekonomian. Jadi salah diagnosa ya kalau disebutkan kalau pemerintah terlalu jauh masuk ke dalam perekonomian akan menjadi inefisien ya. Terus kemudian perilaku korupsi dan seterusnya. Begitu Mas Enang. Jadi ini memang harus Ya. melibatkan
tata kelola yang komprehensif ya dari sisi baik dari sisi fiskal, APBN, sosial ya yang itu harus juga secara syariah ya secara syariah. Namun ketahuilah ekonomi atau tata kelola ekonomi syariah atau tata kelola syariah itu sangat me, apa sangat menjaga pluralistik ya, bukan pluralisme, pluralistik ya. Jadi kalau ada istilah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, kalau dalam dalam syariah yang namanya pluralitas itu di, di sangat dijaga ya, tidak diberangus ya, tidak diberangus. Bahkan eh, akan mendapatkan jaminan ya dari negara agar tidak boleh memaksa seseorang itu masuk dalam agama Islam. Kira-kira begitu, Mas Ana. Luar biasa. Ini ada perspektif baru kan gitu ya. Jadi swasta boleh masuk tapi dengan kadar tertentu. Ah, ini luar biasa ini. Baik, semoga ini menjadi solusi buat pemerintah ya biar nggak utang, utang, utang lagi, tapi lebih kerja, kerja, kerja kan gitu ya. Kerja, mengelola sumber daya alam kita, kemudian ya secara proporsional berarti peran asing di situ harus dibatasi mungkin pada pada tenaga ahlinya saja, tapi untuk sumber daya alamnya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan demikian, ya sebagaimana disampaikan oleh Bung Hatta tadi, kita nggak utang saja gitu ya, tapi juga menghasilkan ya mengelola sumber daya alam kita sehingga bisa untuk pembangunan dan lain sebagainya. Baik, semoga Bung Hatta sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga para pemirsa setia Khilafanus senantiasa semangat dan ya kuat dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.